Serem ya? Hati-hati tuh, lu pada sering ngelihat ya cewek-cewek goyang di TikTok, jangan-jangan kejiwaannya terganggu juga. Aduh, 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 aduh. Ah, dia ini aslinya nggak pakai jilbab gitu. Begitu ketangkep langsung pakai jilbab gitu ya dipamerin. Aduh. Jadi seolah-olah yang pakai jilbab, apakah begitu Pak? Jangan dong Pak, biarin aja dia apa adanya gitu. Toh dia juga begitu. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini lagi viral guys. Ibu-ibu muda punya rental PS melecehkan 17 anak di Jambi. Ya, ini beritanya guys, gue kumpulin nih. Ada dua yang gue mau baca nih ya. Yang pertama, ibu muda lecehkan 17 anak di Jambi, paksa 2 korban bersetubuh. Perempuan disuruh perbesar payudara. Waduh. Terungkap ini sosok ibu muda cabuli 17 anak di Jambi untuk penuhi hasrat seksual. Aduh. Dan yang paling ngeselin adalah ya, paling ngeselin nih. Nih mukanya dia nih aslinya ya. Begitu ketangkap jadi begini, pakai jilbab. Jadi seolah-olah sosok yang itu adalah perempuan yang pakai jilbab. Gitu ya. Nih, makin serem guys rental PS. Yang gue tahu ini ibu-ibu bukan rental PS, ibu muda. Wow. Itu di Jambi guys, di Jambi. Rental PS bayar itu ya. Aduh, serem. Baca dulu deh ya, yang dari Tribun dulu nih. Yang ibu muda lecehkan 17 anak di Jambi, paksa 2 korban bersetubuh, perempuan disuruh perbesar payudara. Selain mengajak 2 korbannya bersetubuh, NT 20. Wih, masih 20, masih bocah anjir. Seorang ibu muda di Jambi juga memaksa korban lainnya memperbesar payudara. NT memaksa korbannya yang berjenis kelamin, perempuan memperbesar payudara menggunakan alat pompa ASI. Waduh. Gue udah bilang perilaku kebinatangan makin banyak. Gak percaya lu, ya kan? Gak percaya gue sih. NT memaksa korbannya, udah tadi ya. Dikutip dari Tribun Jambi, polisi mengungkapkan ada 2 orang remaja yang pernah dipaksa NT berhubungan badan dengannya. Sebelum melakukan persetubuhan, remaja tersebut diminta menonton film dewasa. Remaja yang menjadi korban itu 1 orang berusia 12 tahun dan 1 lagi berumur 14 tahun. Wih, sadis, 12-14. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta, mengatakan persetubuhan terhadap remaja tersebut dilakukan di kamar pribadi tersangka.
Jadi ada 2 korban dipaksa berhubungan badan, diawali dengan korban dirangsang dengan menonton film dewasa, kata Andri Rabu 8 Februari 2023. Gila. Wow. Kombes Pol Andri Ananta mengungkapkan dari hasil pemeriksaan penyidik, pelaku meminta korban menonton sebelum mengarahkan bersetubuh dan juga perbuatan asusila lainnya. Memang kita sudah periksa HP tersangka dan temukan koleksi film dewasa. Ini juga diakui suami tersangka, kata Kombes Andri pada Rabu 8 Februari 2023. Suami istri tahu anjir. Gila. Astagfirullahaladzim. Perbuatan lainnya yang diungkapkan korban kepada penyidik ialah tindakan ente yang meminta anak perempuan memperbesar payudara. Duh. Kombes Pol Andri Ananta mengatakan hasil pemeriksaan terbaru tersangka melakukan pelecehan dengan memaksa beberapa korban membesarkan payudara. Waduh. Ini apa sih? Korban adalah anak perempuan yang sedang datang membeli jajanan di tempat tinggal tersangka yang juga berfungsi sebagai warung dan rental PS. Kan rental PS? Aduh, gila. Ada 3 orang anak yang diminta, 2 orang menolak, 1 orang mau, ungkap Kombes Andri. Oh. Dia menyebut korban yang menuruti permintaannya mengalami sakit di bagian dada. Andri juga menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan penyidik, pelaku selalu meminta korban menonton film dewasa sebelum mengarahkan korban berhubungan badan hingga perbuatan asusila. Ya Allah. Korban ente berjumlah 17 orang, terdiri dari 6 orang perempuan dan 11 orang laki-laki. Waduh. Aduh. Usia mereka kategori di bawah umur antara 8 hingga 15 tahun. Korban perempuan dicekoki tontonan video syur. Selanjutnya diminta untuk mengintip saat ente berhubungan badan dengan suami. Oh, disuruh ngintip. Gila, ini sakit jiwa nih. Serius. Semua tindakan itu dilakukan di rumah tersangka yang merupakan warung dan juga rental PS. Saat ini tersangka sedang diobservasi di Rumah Sakit Jiwa Jambi untuk pemeriksaan kejiwaannya. Waduh, sakit jiwa. Hukum lah kalau sakit jiwanya begini. Iyalah. Jangan didiemin. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi akan memeriksa kejiwaan NT 20. Kabid Pelayanan Medis Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, Zakaria mengatakan NT akan ditangani langsung oleh dokter spesialis kejiwaan. Minimal 14 hari kita akan observasi dengan pemeriksaan kejiwaannya, kata Zakaria. Selasa 7 Februari 2023 pagi. Waduh. Zakaria menjelaskan jika dibutuhkan pihaknya juga akan menghadirkan psikolog. Ya, kita lihat nanti kalau dibutuhkan kita panggil psikolog dan nanti itu sepenuhnya ditangani dokter kejiwaan sebutnya. Ente tiba di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Saat ini ente sedang berada dalam satu ruangan didampingi oleh Kasubdit 4 PPA di Treskrimum Polda Jambi, AKBP Christian Adiwibawa. Dalam kasus ini, AF suami ente tersangka pelecehan 17 anak di bawah umur di Rawasari Alam Barajo memberi pengakuan tidak terduga atas perilaku istrinya. AF mengaku adanya perilaku yang menyimpang dari sang istri hingga nekat menyayat tangannya sendiri. Nah, perilaku menyimpang itu yang suka nyayat-nyayat tangan tuh. Pernah tahu gue. Hal tersebut diungkapkan oleh Treskrimum Polda Jambi, Kombes Andri Ananta Yudhistira saat pemeriksaan AF di Mapolda Jambi. Dari keterangan suaminya, dia mengaku melihat istrinya menyayat tangannya menggunakan silet, kata Andri Senin 6 Februari 2023. Tidak hanya itu, AF mengaku jika dirinya tidak menuruti permintaan hasrat berhubungan badan, istrinya kerap mengancam akan menganiaya anaknya sendiri. Waduh, hyper. Apabila suami tidak bisa melayani tersangka, mengancam akan mencincang anaknya, sebut Andri. Waduh, anaknya 1, masih usia 10 bulan tambahnya. Makanya jadi istri istiqoroh. Cari istri istiqoroh. Ya, jangan modal cakep doang. Aduh. Terkait hal itu, Kombes Andri mengatakan akan melakukan pemeriksaan kejiwaan tersangka. Pemeriksaan itu dijadwalkan dalam pekan ini.
kita akan lakukan pemeriksaan kejiwaan tersangka bersama UPTD PPA Provinsi Jambi. Akan diperiksa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi, tuturnya. Lebih lanjut, Andri mengatakan terkait temuan-temuan pemeriksaan saksi dan hasil olah TKP akan digelar oleh penyidik Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jambi. Aduh, ibu. Umur 20 tahun udah begitu. Aduh, ente namanya. Inisialnya ente. Aduh. Nih sekarang kita baca berita yang dari FIFA ya guys, FIFA kriminal. Publik dihebohkan dengan kasus pencabulan anak yang diduga dilakukan oleh ibu muda berinisial NT alias YS 25 di Jambi. YS merupakan pemilik usaha rental PlayStation di Jambi itu dituding melakukan pelecehan seksual terhadap 17 anak di bawah umur. Setelah kasusnya viral, sosok ibu muda tersebut pun banyak dicari oleh masyarakat. Sosok dan kehidupan sebelum kasus YS viral pun terbongkar melalui akun media sosialnya. Banyak netizen yang berhasil menemukan akun Facebook, Instagram, dan TikToknya sebagai terduga pelaku dalam kasus pelecehan seksual terhadap 17 anak itu. Ya, ini. Melalui akun bernama @ratumasyunitanggara 1, ibu muda di Jambi itu terlihat sering membagikan kehidupannya bersama sang suami dan anaknya dalam sehari-harinya. Sesekali juga ibu muda tersebut melakukan goyang dengan lagu TikTok. Pelaku bernama Yunita Sari Anggra ini itu juga terlihat kerap membagikan kegiatannya di salon. Jadi hati-hati sama yang sering goyang-goyang TikTok. Nah tuh, begini jiwanya anjir. Saat ini akun TikToknya menjadi buruan para netizen. Usai tindakan bejatnya mencabuli 17 anak di bawah umur yang merental PS di rumahnya itu viral di media sosial. Serem ya? Hati-hati tuh, lu pada sering ngelihat ya cewek-cewek goyang di TikTok. Jangan-jangan kejiwaannya terganggu juga. Aduh. Baca lagi. Kasusnya itu bermula saat dia sendiri yang membuat laporan. Namun bukan sebagai pelaku, melainkan sebagai korban yang mengaku diperkosa oleh sejumlah anak tersebut. Waduh! Dia yang buat laporan anjir. Kalau dia nggak buat laporan nggak ketahuan dia. Wow! Kalau dia nggak buat laporan nggak ketahuan ini guys. Dia sendiri yang buat laporan. Widih. Akan tetapi setelah diselidiki rupanya hal sebaliknya yang justru terjadi. Belasan anak yang dituduh sebagai pelaku pemerkosaan itu justru kompak mengaku menjadi korban pelecehan YS. Ibu muda tersebut diketahui mengancam anak-anak yang bermain rental PS di rumahnya untuk memuaskan hasrat seksualnya. Mulanya perempuan berusia 25 tahun itu mengajak anak-anak tersebut menonton film porno. Tak hanya itu, YS juga memaksa sejumlah anak itu untuk meraba-raba area sensitifnya. Mulai dari payudara hingga kemaluannya. Gila. Astagfirullah. Bahkan pelaku juga menjadikan anak-anak tersebut sebagai objek fantasi seksualnya. YS menyuruh para korbannya untuk melihat dirinya dan suami berhubungan badan melalui lubang jendela di rumahnya untuk merasa lebih puas. Aksi bejatnya itu ternyata sudah dilakukan pelaku sejak 24 Januari 2023 lalu. Beruntungnya tidak ada dari sejumlah anak di bawah umur yang menjadi korban itu sampai melakukan hubungan intim dengan pelaku. Alhamdulillah masih selamat. Gila ya. Anjir dia sendiri loh yang lapor. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jambi, Azi Nofrini menyatakan bahwa pelaku mengidap kelainan seksual pedofil dan eksibis. Pedofil adalah perilaku seks menyimpang terhadap anak-anak sebagai korbannya, sementara eksibis adalah suatu kepuasan apabila bagian tubuh atau aktivitas seksualnya disaksikan oleh orang lain. Iya. Aduh. Saat ini pihak PPA dan Polda Jambi telah memeriksakan YS ke rumah sakit jiwa dan akan mendekam di sana selama 14 hari. Wah, ini kalau dia nggak ngelapor sendiri, nggak ketahuan ya. Waduh, gila. Astagfirullahaladzim, kan gue udah bilang perilaku menyimpang itu akan banyak, perilaku kebinatangan akan banyak. Coba tanya, udah pernah diinjus belum dia nih? Iya, perubahan DNA perilaku tuh ada guys, ada. Dan
Dan yang paling gue sorotin juga ya, selain itu perubahan perilaku manusia yang sering gue omongin ya, itu adalah kenapa dia ini aslinya nggak pakai jilbab gitu, begitu ketangkep langsung pakai jilbab gitu ya dipamerin. Aduh, jadi seolah-olah yang pakai jilbab apakah begitu Pak? Jangan dong Pak, biarin aja dia apa adanya gitu. Toh dia juga begitu, iya dikasih malu gitu loh Pak, supaya malu itu sebagian dari iman kok. Iyalah, dikasih malu lah. Jangan justru mempermalukan yang pakai jilbab kan, gimana ya Pak? Dan ini kasus bisa ketahuan karena dia ngelapor diri, dia yang lapor loh. Tapi waktu di laporan dia ngakunya dia yang diperkosa. Jaga anak kalian deh ya, umur 20 begini masa depannya masih. Ya Allah kasihan. Ya mudah-mudahan jadi baik dah ya, itu 17 anak yang jadi korban mudah-mudahan nggak trauma. Dan nih ibu muda nih ya tobat deh lu ya. Dan tolong dong Pak ya buat para aparat, tolong kalau ada kejahatan yang begini nggak usah dipakai jilbab terus dipamerin gitu Pak. Udah ya nggak perlu gitu ya. Biarin dia malu gitu. Malu itu sebagian dari iman kok. Ya gitu aja dari gue ya guys. Nih aduh. Gue minta maaf deh ya kalau ada salah. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang akan selalu jadi rakyat biasa yang lagi bingung nih, tapi nggak bingung juga sih gue. Karena gue udah tahu udah menebak gitu ya, mengira-ngira, memprediksikan bahwa akan terjadi perubahan perilaku terhadap manusia ini, perilaku manusia ini sejak 2 tahun yang lalu karena adanya itu. Lu tahu yang di ya, gue mohon diri, mohon pamit, mohon doa. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Ya, ingat Erick Thohir terus gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Bukan wallah muwaffiq. Apa Erick bilang ila wa min thariq. Ya, begini ibunya ya Allah kasihan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Roland. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia itu kayak crunchy gitu depannya itu. Tahu kerannya di depan nih, terus dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya.